yang berbahagia di usia 95 dan para imam Tuhan yang terkasih, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berbangga mempunyai di Indonesia Uskup Emeritus tertua. Dari 13 Uskup Emeritus di Indonesia, Uskup kita, Monsignor Anton, adalah Uskup Emeritus yang tertua. Dan dari mereka semua, dialah yang sekarang memiliki usia dalam tabisan uskup, usia yang ke-41. Jadi pantaslah kita bersyukur karena beliau di usianya yang seperti ini selalu berjuang untuk berjalan bersama kita. Apa yang dikatakan oleh Bapak Suci tahun ini melalui Sinode para Uskup, dan nanti tahun depan bulan Oktober masih dilakukan lagi Sinode Istimewa, untuk berbicara tentang berjalan bersama di dalam gereja. Saya ajak kita para imam, mari kita meneladani beliau yang selalu berjalan bersama kita, mengetahui apa yang kita kerjakan, bertanya sambil merefleksikan pengalaman pastoralnya, dan beliau dalam arti tertentu menjadi Yohanes untuk perkembangan gereja Keuskupan Rembuk. Saya membaca dari Aloysius Pieris, pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu sebenarnya dibaptis dalam religiositas Asia. Kita dihantar kembali untuk masuk ke spiritualitas atau kerohanian hidup kita, supaya kita bisa belajar dari kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita manusia, kita kembangkan, lalu kita bawa nanti tahap yang berikut. Itu adalah yang dinamakan pembaptisan di atas salib. Jadi dari pembaptisan Sungai Yordan sampai dengan pembaptisan di atas salib, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita bagaimana mati di dalam kerohanian dan memahkotai pelayanan di dalam kemiskinan rohani. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita membaca Injil tadi, Santo Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk memahami karya perutusan kita. Beliau sebagai uskup mengajak kita para imam, mengajak para suster, di sini para suster Maranatha, untuk belajar bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus kita, supaya kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan beliau sejak tahun 54 sudah ada di sini, merintis banyak sekali jalan. Pernah beliau cerita, bilang bawa motor sampai di LKT. Saya tidak tahu waktu itu jalan dari motor itu ikut mana. Dan kita harus belajar tentang
apa artinya merintis? Yohanes Pembaptis itu adalah perintis, dan kita belajar dari mereka yang datang lebih dahulu bagaimana merintis. Medan yang sulit, situasi yang sulit, harus tembus sampai di Kupang. Kadang-kadang para misionaris yang dari Atapupu lewat pantai utara, nanti bermalam di Manamas, kemudian ke Baubisi, bermalam lagi di Elolo, lalu tembus sampai di Tupaki. Itu. Mereka berjalan merintis medan yang berat. Dalam bacaan tadi, Yohanes dari dulu sampai sekarang membuka jalan supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Dan Kristus ini yang persis dilawan oleh ajaran Arianisme, yang dilawan oleh Santo Basilius dan Santo Gregorius. Mengapa? Arianisme mengajarkan bahwa Yesus hanyalah manusia. Kalau toh Allah tersembunyi di belakang, yang nampak hanyalah topeng. Para pendahulu kita meyakinkan kita Allah sungguh menjadi manusia, tetapi tetap Allah. Dan jalan ini yang merupakan jalan yang diluruskan, jalan yang diratakan, supaya iman kita kepada Tuhan makin lama makin kuat. Beliau merintis dengan program pastoral 3BER selama hampir 25 tahun. Saya tahu mereka di homili, Pater Anton Fray bilang 3BER sudah habis, sekarang kita bertiga. Bertiga itu artinya dia bersama dengan Anton Fray, Anton Baibrato, dan satu yang namanya Lake. Mereka bertiga mengelilingi meja dengan satu botol. 3BER yang sudah berubah menjadi bertiga. Mereka dalam situasi yang sama tetap Tuhan diwartakan dengan situasi yang pas. Dan 3BER berarti harus berpendidikan. Dalam evaluasi kita musyawarah pastoral yang terakhir, kita belum mencapai. Sarjana terlalu banyak, tapi pengangguran juga terlalu banyak. Uang terlalu banyak untuk pendidikan, sesudah itu pengangguran semua. Jadi tiap tahun kita tanda tangan di Pak Jokowi. Sebentar lagi nanti pemilu, bersama dengan anaknya, nanti satunya kasih makan kita makan siang gratis, dan satunya datang dari BLT. Membangun bagaimana sampai makan gratis dan BLT. Justru mereka ini yang merintis supaya kita dengan pendidikan kita mandiri. Dan saudari-saudara yang terkasih, BER yang kedua, berkehidupan. Mereka yang mempunyai posisi penting di pemerintah diajak untuk melaksanakan pelayanan publik di atas dasar iman dan di atas dasar pendidikan. Lalu yang ketiga, berpengaruh. BER yang ketiga, berpengaruh. Tua-tua adat. Sekarang tua-tua adat, orang menikah, dia masih di Malaysia, mereka sudah pisahkan di sini. Tua adat hebat kan? Dia bisa pisahkan orang karena masih kerja di Malaysia. Saudari dan saudara yang terkasih,
Apa yang diwartakan Yohanes Pembaptis dulu kan diterjemahkan dalam pastoral kita, justru dirintis oleh beliau bersama dengan para pastor, petugas pastoral yang pada waktu itu membantu beliau untuk memajukan pastoral di keuskupan ini. Dan pendidikan harus kita akui, bertahun-tahun kita mengalami banyak kemajuan. Kita mendapatkan orang-orang di pemerintah dengan dedikasi mereka. Kita syukuri beliau masuk supaya mereka juga memberikan kontribusi yang baik. Dan yang ketiga, berpengaruh. Tua-tua adat yang tidak lepas adat, dia kasih bilang, kau tidak boleh misa. Tua adat yang tidak biasa misa bilang terima kasih. Karena dengan demikian saya tidak bisa lagi. Beliau pernah siksa umat yang mau menikah. Kalau siapa yang pesta, dengannya 1 ekor sapi. 7 pasang yang nikah mereka datang, bawa beberapa tray, sapi di 1 tray, 7 ekornya. Nah, kami sudah bayar denda dan kami akan pesta. Saya bilang, kalau saya uskup, saya akan siksa mereka. Siapa yang pesta, bawa ikan paus 7 ekor. Yang di gunung yang tidak bisa ikan paus. Mereka yang ada di pantai ini ada, saya sudah hitung ada 5 perumit, pasti mereka tidak dapat karena orang timur tidak biasa yang ikan paus. Maka mereka tidak akan pesta karena dendanya tidak akan didapat. Saudari-saudara yang terkasih, kita bergembira, bersyukur bersama beliau karena setelah beliau pensiun sesuai dengan umur yang ditentukan oleh hukum gereja untuk meletakkan jabatannya sebagai uskup, beliau terus hadir bersama kita di keuskupan ini, menjadi teladan di dalam doa. Beberapa kali saya datang berkunjung sebagai uskup, saya malu. Beliau kalau saya cari langsung datang, cari mana-mana tidak, pasti di kapela sementara berdoa. Ajaran untuk kita semua, siapa yang kurang berdoa, mari kita berdoa. Seperti dulu Monsignor Datus, waktu tarisan saya Monsignor Datus yang terjemahkan kata sambutan dari nuncio yang dibacakan oleh sekretaris waktu itu. Monsignor Datus katakan, ingat baik-baik kau akan tinggal di tahun ini supaya dia rajin berdoa. Beliau bilang, binatang kau. Berdoa seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Doa, puasa, kerja. Itulah yang memberi mutu, memberi bobot bagi beliau untuk menghayati hidupnya. Sudah 16 tahun sebagai uskup pensiun. Dan tidak bosan-bosan. Kita yang lain baru beberapa hari sudah bosan. Beliau sudah bertahun-tahun tidak bosan. Mari kita belajar kekuatan rohani Tuhan memampukan beliau, kita semua untuk senantiasa mengabdi kepada Tuhan. Dan kita doakan semoga beliau berjalan lebih lanjut.
berusia 90 tahun, saya katakan kehebatan dari mereka yang 90 tahun sudah hidup di luar Injil. Karena apa? Kitab suci hanya mengatakan batas umur kami 70 atau 80 tahun jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Beliau waktu itu masih ikut. Hanya waktu saya khotbah banyak orang tertawa, dia tanya Monsignor Carlos, Domi bilang apa? Dan istimewanya mereka yang sudah 90 tahun, yang di atas panggil juga sudah tidak dengar. Waktu tertawa seperti ini, tanya Monsignor Carlos, Domi ngomong apa? Monsignor Carlos bilang, dia ngomong kau. Itu 90 tahun lah kita bisa demos. Tahun lalu 94 saya ingat beliau beranikan diri untuk pimpin misa. Dan pada waktu privasi beliau balik ke saya tidak bisa lihat. Oke, kami lihat. Jadi 90 tidak bisa dengar, 94 tidak bisa lihat. Tahun ini untuk pertama kalinya tadi tidak bisa masuk ke gereja ini. Kita bersyukur karena kita mempunyai seorang emeritus yang membuat kita bisa berbagi kasih. Dan saya yakin para Romo yang tinggal di sini, Romo Vincent, para Romo, para frater, tahu apa artinya berbagi kasih dengan orang tua. Para suster tahu apa artinya kita berbagi kasih. Dan inilah jalan besar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengungkapkan kasih kita, iman kita, pengharapan kita bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati Bapak Uskup berjalan berlanjut di usia yang 95 tahun ini, dan kita sekalian diberkati oleh Tuhan.